Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya Sania Magbira dengan NPM 2321540049. Nama saya Siti Alpani dengan NPM 2321540051. Nama saya Aida Rosida dengan NPM 2321540054. Nama saya Sally Rismawanti dengan NPM 2321540055. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait materi Fertilisasi. Baik teman-teman, untuk pembahasan yang pertama yaitu materi mengenai ovulasi. Nah, materi ovulasi ini tuh telah dijelaskan gitu ya oleh kelompok sebelumnya, tapi mungkin di sini tuh akan melanjutkan gitu. Nah, pembahasan dari materi ovulasi ini tuh ada 3 ya, ada praovulasi, ada ovulasi dan juga ada pasca ovulasi. Nah, seperti yang kita ketahui gitu ya bahwa ovulasi ini tuh merupakan proses pelepasan sel telur yang telah matang gitu dari ovarium menuju tuba falopi. Nah, sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, di sini tuh ada video, bisa dilihat terlebih dahulu videonya. Ovulation is a part of the menstrual cycle when the ovary releases a ripe egg, or ovum. Inside the ovary are hundreds of thousands of follicles. Each follicle is a hollow ball of cells with an immature egg in the center. The typical 28-day menstrual cycle begins on the first day of menstrual bleeding. During the first 7 days of the cycle, a few follicles begin to grow at the same time. These maturing follicles secrete estrogen hormone into the bloodstream to prepare the lining of the uterus for pregnancy. Around day 7, all of the follicles stop growing and begin to degenerate, except for one. This dominant follicle continues to grow and nourishes the developing egg inside it. Around day 12, the follicle secretes a large amount of estrogen into the bloodstream. When the estrogen reaches the hypothalamus and the pituitary gland in the brain, the anterior or front part of the pituitary gland releases a huge surge of luteinizing hormone into the bloodstream. Around day 14, luteinizing hormone causes the follicle to undergo a sudden growth spurt. Right before ovulation, the egg detaches from the inside of the follicle. The bulging follicle releases chemicals, causing one of the 2 fallopian tubes to move in closer and surround the follicle. The follicle swells until it bursts open, ejecting the egg and fluid from the follicle into the abdominal cavity. In response, the fimbriae, tiny projections at the end of the fallopian tube, sweep across the ovulation site and pick up the egg. Microscopic cilia on the fimbriae surface transport the egg to the entrance of the fallopian tube. Inside the walls of the fallopian tube, muscular contractions gently push the egg towards the uterus. After ovulation, the egg lives for 12 to 24 hours, so it must be fertilized by a sperm from the male during this time for a woman to become pregnant. If it's not fertilized, the egg dissolves away and is shed along with the uterine lining during menstruation. Teman-teman, untuk materi yang pertama yaitu mengenai praovulasi. Nah, fase praovulasi ini tuh ditandai dengan adanya kerja hipotalamus dari otak yang mengeluarkan hormon gonadotrofin. Nah, hormon gonadotrofin ini yang akan merangsang hipofisis untuk mengeluarkan hormon FSH. Nah, yang nantinya hormon FSH ini tuh akan membentuk folikel primer di dalam ovarium yang mengelilingi satu oosit primer. Nah, dari cadangan folikel primordial yang ditandai oleh gambar nomor 1 itu. Nah, ini tuh beberapa folikel ini tuh akan berkembang menjadi folikel yang sedang tumbuh yang ditandai dengan gambar yang nomor 2. Nah, pada perkembangan ini tuh tidak bergantung pada hormon FSH. Nah, kemudian seiring berjalannya siklus,
ada sekresi hormon FSH yang itu akan mendorong folikel yang sedang tumbuh ini tuh untuk mulai berkembang menjadi folikel vesikular yang ditandai dengan gambar nomor 3. Nah, selama beberapa hari terakhir maturasi folikel vesikular, estrogen yang diproduksi oleh sel-sel folikuler dan TK interna ini tuh merangsang peningkatan produksi hormon LH oleh hipofisis yang nantinya ini tuh hormon ini tuh menyebabkan folikel memasuki tahap fasikular matur atau degraf yang ditandai dengan gambar nomor 4. Nah, ini tuh menuntaskan meiosis 1 dan masuk ke meiosis 2. Nah, proses ini tuh proses yang tertahan pada metafase sekitar 3 jam sebelum ovulasi. Nah, follicle degraf ini atau yang tadi vesikular matur itu menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi untuk menumbuhkan endometrium dinding rahim dan merangsang sekresi lendir. Baik teman-teman, untuk yang selanjutnya itu adalah fase ovulasi. Nah, sesaat sebelum ovulasi, fimbre tuba uterina ini tuh menyapu bagian permukaan ovarium dan tuba sendiri ini tuh mulai berkontraksi secara ritmis. Nah, pada fase ovulasi ini tuh terjadi perubahan produksi hormon di mana ada peningkatan kadar estrogen selama fase praovulasi yang tadi, yang ini tuh menyebabkan penghambatan terhadap pelepasan hormon FSH lebih lanjut dari hipofisis ya. Nah, yang nantinya ini tuh akan dari penurunan konsentrasi hormon FSH ini tuh akan menyebabkan hipofisis ini tuh melepaskan hormon LH. Nah, hormon LH inilah yang merangsang pelepasan oosit dan mengalir keluar dari ovarium. Nah, ketika oosit berada di dalam tuba uterina, oosit ini tuh didorong oleh kontraksi otot peristaltik tuba dan oleh silia di mukosa tuba dengan kecepatan transport yang diatur oleh status endokrin selama dan sesudah terjadinya ovulasi. Nah, fase ovulasi ini tuh terjadi selama 24 jam. Baik, selanjutnya ada pasca ovulasi. Nah, sesudah ovulasi, sel-sel granulosa yang tetap berada di dalam dinding folikel yang ruptur, ini tuh bersama dengan sel-sel dari tika interna, mendapatkan vaskularisasi dari pembuluh darah di sekitarnya. Nah, hormon LH merangsang sel-sel membentuk pigmen kekuningan dan berubah menjadi sel-sel lutein yang membentuk corpus luteum. Nah, bentuk corpus luteum ini tuh bisa dilihat di gambar ya. Nah, corpus luteum ini juga yang akan menghasilkan hormon progesteron yang mengakibatkan endometrium ini tuh berkembang tebal dan berpembuluh darah. Nah, progesteron bersama dengan beberapa estrogen ini tuh menyebabkan mukosa uterus masuk ke dalam fase progestasional atau sekretorik sebagai persiapan untuk implantasi mudiga. Baik teman-teman, untuk materi yang kedua yaitu mengenai ereksi. Nah, apa sih ereksi itu? Ereksi merupakan kondisi di mana penis menjadi keras dan tegak karena adanya aliran darah yang meningkat ke dalam jaringan penis. Nah, ereksi adalah proses fisiologis yang kompleks yang melibatkan sistem saraf, sistem kardiovaskular, dan sistem endokrin. Nah, ini tuh ada tayangan video, bisa dilihat terlebih dahulu video tersebut. Ereksi terjadi ketika penis menjadi kaku dan tegang akibat peningkatan aliran darah. Tahapannya dimulai dari rangsangan seksual yang memicu sinyal dari otak. Rangsangan ini mengirimkan impuls saraf ke saraf parasimpatik di daerah panggul. Impuls saraf ini menyebabkan pelepasan senyawa nitric oxide nomor di jaringan penis. Nomor berperan dalam memperlebar pembuluh darah dengan merelaksasi otot-otot halus di dinding pembuluh darah. Pelepasan nomor menyebabkan pembuluh darah yang menuju ke penis arteri melebar. Ini meningkatkan aliran darah ke dalam korpus cavernosum di sepanjang penis. Ketika korpus cavernosum terisi darah, mereka membengkak dan menekan pembuluh darah vena. Ini menyebabkan darah terperangkap dalam penis, yang membuatnya tetap tegang. Aliran darah yang meningkat dan terperangkap menyebabkan ereksi penuh. Nah, seperti yang telah dijelaskan di dalam video gitu ya, mekanisme ereksi ini tuh terjadi ketika ada aliran darah yang meningkat dan terperangkap menyebabkan ereksi penuh.
Nah, seperti yang telah dijelaskan di dalam video gitu ya, mekanisme ereksi ini tuh terjadi ketika adanya sinyal rangsangan ke dalam penis yang dikirim oleh otak, khususnya pada bagian paraventricular nucleus. Nah, ini tuh mengirim sinyal ketika pria mendapatkan rangsangan seksual. Nah, sinyal ini tuh dikirim melalui kelenjar prostat untuk mencapai corpora cavernosa dan pembuluh arteri pada penis. Nah, setelah mendapatkan sinyal, otot pada corpora cavernosa ini tuh akan menjadi rileks dan aliran darah dapat mengisi ruang di dalamnya. Nah, aliran darah juga akan mengisi jaringan di sekitar corpora cavernosa serta membuka membran tunica albugenia. Nah, tunica albugenia yang menegang akan menutup aliran darah dari corpora cavernosa sehingga terperangkap dalam penis. Nah, semakin lama tekanan akan semakin meningkat dan terjadi penegangan pada penis. Nah, otot-otot di dasar panggul juga akan berkontraksi dan tekanan darah meningkat 2 kali dari biasanya. Selain tadi pembahasan mengenai ereksi, ada juga pembahasan mengenai disfungsi ereksi. Apa sih disfungsi ereksi ini tuh? Nah, disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan untuk mempertahankan ereksi yang cukup untuk berhubungan seksual. Nah, secara umum gitu, disfungsi ereksi ini tuh disebabkan oleh 2 faktor, yaitu ada faktor fisik dan juga faktor psikis. Nah, faktor fisik adalah semua yang berhubungan dengan kelainan organ yang disebabkan oleh gangguan sistem endokrin, pembuluh darah, dan saraf. Nah, faktor fisik juga dapat disebabkan oleh efek samping obat, iotagrenik atau pasca operasi, dan gaya hidup yang tidak sehat. Nah, yang kedua ada faktor psikis. Nah, faktor psikis ini tuh meliputi depresi, disforia, dan gangguan kecemasan. Nah, kebanyakan dari pasien disfungsi ereksi disebabkan oleh gangguan vaskuler di mana terjadi penurunan aliran darah yang menuju ke penis. Setelah ereksi, selanjutnya yaitu ada penetrasi. Penetrasi adalah aktivitas seksual yang terjadi ketika penis masuk ke dalam vagina saat melakukan hubungan intim. Ini adalah bagian inti dari hubungan seksual yang memungkinkan terjadinya pembuahan. Selanjutnya, ejakulasi. Apa itu ejakulasi? Ejakulasi adalah proses keluarnya air mani atau sperma dari penis. Umumnya, setelah orgasme atau aktivitas seksual, pria mulai memiliki kemampuan untuk ejakulasi saat memasuki masa pubertas dan mulai memproduksi sperma. Proses terjadinya ejakulasi. Ejakulasi memiliki 2 fase, yaitu fase emisi dan fase eksplosi. Yang pertama, fase emisi atau fase pengumpulan, diawali dengan terjadinya kontraksi organ reproduksi, yaitu epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, dan kelenjar prostat. Epididymis adalah tempat penyimpanan sperma yang mengalami kontraksi untuk mendorong sperma keluar. Ada vas deferens, yaitu saluran yang membawa sperma dari epididymis juga berkontraksi untuk memindahkan sperma ke uretra. Ada vesicula seminalis, yaitu kelenjar yang menghasilkan sebagian besar cairan semen, berkontraksi untuk mengeluarkan cairan ini ke uretra. Ada kelenjar prostat, yaitu kelenjar yang menghasilkan cairan prostat untuk berkontraksi mengeluarkan cairannya. Selanjutnya, kontraksi organ-organ tersebut mendorong sperma dan cairan semen ke uretra posterior, atau bagian uretra yang terletak di belakang kelenjar prostat. Di uretra posterior, sperma bercampur dengan cairan dari vesicula seminalis dan juga kelenjar prostat, membentuk semen. Selanjutnya, ada penutupan sphincter uretra, yaitu untuk mencegah semen mengalir kembali ke kandung kemih. Penutupan ini juga mencegah urin keluar selama ejakulasi. Nah, semen yang telah terakumulasi di uretra posterior menunggu untuk dikeluarkan pada fase eksplosi. Yang kedua, fase eksplosi. Fase ini merupakan tahap akhir ejakulasi. Pada fase ini terjadi kontraksi otot-otot di sekitar uretra dan dasar panggul. Kontraksi otot-otot tersebut menyebabkan peningkatan tekanan di dalam uretra posterior dan mendorong semen keluar dari tubuh melalui lubang uretra di ujung penis. Pengeluaran semen terjadi dalam serangkaian semburan ritmis yang disebabkan oleh kontraksi otot-otot yang berulang. Kemudian ada sphincter uretra internal yang terletak di leher kandung kemih tetap tertutup selama fase eksklusi untuk mencegah semen masuk ke dalam kandung kemih. Pada saat yang sama,
Sphincter uretra atau otot yang mengontrol aliran urin menutup untuk mencegah urin keluar selama ejakulasi. Ciri-ciri sperma yang normal. Yang pertama itu adalah volume atau jumlah air maninya. Volume air mani yang normal itu adalah sekitar 2-5 ml per ejakulasi. Kemudian yang kedua itu adalah jumlah sperma. Rentang jumlah sperma yang normal itu adalah 15-20 juta sperma dalam setiap mililiter semen atau air mani. Kemudian yang ketiga itu adalah pergerakan sperma. Yang normal itu memiliki kemampuan untuk bergerak dengan lincah. Setidaknya 40% dari sperma itu harus menunjukkan gerakan yang baik. Kemudian yang keempat itu adalah pH sperma. Sperma yang sehat itu memiliki pH sekitar 7,2-7,8 atau bersifat basa. Kemudian yang kelima adalah bentuk spermanya yang normal, itu memiliki bentuk kepala oval dengan ekor yang panjang dan juga kuat. Yang keenam itu dari warna dan konsistensi. Air mani yang normal itu berwarna putih keabu-abuan dan memiliki konsistensi yang kental. Nah, baik. Selanjutnya, setelah rekan-rekan memahami dan juga menyimak materi yang telah disampaikan, maka di sini akan menjelaskan mengenai fertilisasi. Untuk itu, kita akan menyimak terlebih dahulu video yang telah disediakan. Is the epic story of a single sperm facing incredible odds to unite with an egg and form a new human life. It is the story of all of us. During sexual intercourse, about 300 million sperm enter the vagina. Soon afterward, millions of them will either flow out of the vagina or die in its acidic environment. However, many survive because of the protective elements provided in the fluid surrounding them. Next, the sperm must pass through the cervix, an opening into the uterus. Usually, it remains tightly closed, but here the cervix is open for a few days while the woman ovulates. The sperm swim through the cervical mucus, which is thinned to a more watery consistency for easier passage. Once inside the cervix, the sperm continues swimming toward the uterus, though millions will die trying to make it through the mucus. Some sperm remain behind, caught in the folds of the cervix, but they may later continue the journey as a backup to the first group. Inside the uterus, muscular uterine contractions assist the sperm on their journey toward the egg. However, resident cells from the woman's immune system, mistaking the sperm for foreign invaders, destroy thousands more. Next, half the sperm head for the empty fallopian tube, while the other half swim toward the tube containing the unfertilized egg. Now, only a few thousand remain. Inside the fallopian tube, tiny cilia push the egg toward the uterus. To continue, the sperm must surge against this motion to reach the egg. Some sperm get trapped in the cilia and die. During this part of the journey, chemicals in the reproductive tract cause the membranes covering the heads of the sperm to change. As a result, the sperm become hyperactive, swimming harder and faster toward their destination. At long last, the sperm reach the egg. Only a few dozen of the original 300 million sperm remain. The egg is covered with a layer of cells called the corona radiata. The sperm must push through this layer to reach the outer layer of the egg, the zona pellucida. When sperm reach the zona pellucida, they attach to specialized sperm receptors on the surface, which triggers their acrosomes to release digestive enzymes, enabling the sperm to burrow into the layer. Inside the zona pellucida is a narrow, fluid-filled space just outside the egg cell membrane. The first sperm to make contact will fertilize the egg. After a perilous journey and against incredible odds, a single sperm attaches to the egg cell membrane. Within a few minutes, their outer membranes fuse and the egg pulls the sperm inside. This event causes changes in the egg membrane,
that prevent other sperm from attaching to it. Next, the egg releases chemicals that push other sperm away from the egg and create an impenetrable fertilization membrane. As the reaction spreads outward, the zona pellucida hardens, trapping any sperm unlucky enough to be caught inside. Outside the egg, sperm are no longer able to attach to the zona pellucida. Meanwhile, inside the egg, the tightly packed male genetic material spreads out. A new membrane forms around the genetic material, creating the male pronucleus. Inside, the genetic material reforms into 23 chromosomes. The female genetic material, awakened by the fusion of the sperm with the egg, finishes dividing, resulting in the female pronucleus, which also contains 23 chromosomes. As the male and female pronuclei form, spiderweb-like threads, called microtubules, pull them toward each other. The two sets of chromosomes join together, completing the process of fertilization. At this moment, a unique genetic code arises, instantly determining gender, hair color, eye color, and hundreds of other characteristics. This new single cell, the zygote, is the beginning of a new human being. And now the cilia in the fallopian tube gently sweep the zygote toward the uterus, where he or she will implant in the rich uterine lining, growing and maturing for the next 9 months until ready for birth. Nah, mungkin setelah melihat tayangan video dan juga rekan-rekan sudah mengetahui apa itu fertilisasi, di sini akan saya jelaskan mengenai fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses penyatuan gamet pria atau sperma dan juga wanita ovum yang terjadi di daerah ampula tuba uterina. Nah, terdapat sekitar ribuan bahkan jutaan sperma yang dapat dikeluarkan oleh laki-laki pada saat ejakulasi. Namun, hanya 1% sel sperma yang dapat mengendap di dalam alat reproduksi wanita, yaitu vagina. Oke, ketika terjadi penetrasi di organ reproduksi wanita, yaitu vagina, sel sperma ini akan mengalami beberapa rintangan untuk dapat berhasil membuahi sel telur. Nah, yang pertama, di vagina ini terdapat rintangan pertama bagi sel sperma dikarenakan terdapat pH asam yang kuat, sehingga dapat menyebabkan beberapa sel sperma mati. Namun tentunya terdapat beberapa sperma juga yang dapat bertahan hidup dikarenakan terdapat semen yang dapat melindungi sel sperma itu sendiri. Nah, selanjutnya sperma yang lolos ini akan menuju ke serviks atau leher rahim, di mana di sini terjadi penyeleksian. Di serviks ini akan ada produksi nukleus atau lendir yang berfungsi untuk membersihkan patogen dan juga sel sperma yang kurang berkualitas. Maka sel sperma yang kurang berkualitas itu akan terjadi penyeleksian. Selanjutnya, setelah berada di serviks, maka sel sperma ini akan menuju ke uterus atau rahim. Nah, di sini terdapat rintangan sel darah putih yang dapat membunuh beberapa sperma. Oke, selanjutnya ya. Nah, juga di uterus ini terdapat kontraksi pada otot rahim sehingga dapat mendorong pergerakan sel sperma untuk menuju ke oviduk atau ke tuba uterina. Nah, di oviduk ini akan terjadi fertilisasi. Sebelum terjadi fertilisasi, maka akan terjadi proses kapasitasi. Nah, apa itu kapasitasi? Kapasitasi sel sperma merupakan perubahan fisiologi sel sperma agar bisa mempenetrasi dan memfertilisasi sel telur. Nah, kapasitasi ini sebenarnya sudah terjadi pada tahap awal. Sebenarnya tahap fertilisasi ini sudah terjadi di awal, yaitu di bagian rongga rahim. Dengan dihilangkannya dekapasitasi di permukaan membran sel sperma. Nah, faktor dekapasitasi ini merupakan komponen yang harus dihilangkan agar sperma bisa mencapai kondisi yang optimal untuk pembuahan.
Oke, setelah sampai di oviduk, terjadilah tahap kapasitasi lebih lanjut, yaitu di mana sebuah interaksi antara sel sperma dengan dinding oviduk bersilia. Bisa dilihat pada gambar, itu merupakan interaksi antara sel sperma dengan silia. Kemudian interaksi ini akan memodifikasi protein permukaan sel sperma yang selanjutnya akan menginduksi hyperaktivasi. Nah, setelah sel sperma ini hyperaktivasi, sel sperma akan dilepaskan dari dinding oviduk bersilia untuk membuahi sel telur. Nah, si sel silia ini akan membantu sperma untuk dapat bergerak menuju ke sel telur dan dapat membuahi sel telur, maka akan terjadilah fertilisasi. Oke, selanjutnya yaitu terdapat fase fertilisasi. Fase-fase ini akan terjadi ketika sel sperma telah berhasil membuahi sel telur. Nah, selanjutnya yaitu fase yang pertama merupakan penetrasi corona radiata, di mana hanya ada satu dari spermatozoa yang dapat berhasil membuahi sel telur. Di sini, yang berkapasitasi merupakan sperma yang dapat dengan bebas menembus corona radiata untuk ke zona selanjutnya, yaitu zona pellucida dengan dibantu oleh gerakan ekornya. Oke, selanjutnya yaitu fase yang kedua, merupakan fase penetrasi zona pellucida. Hanya satu spermatozoa atau lebih yang dapat menembus ke zona pellucida, di mana zona pellucida ini merupakan selubung glikoprotein yang mengelilingi sel telur, yang dapat mempermudah dan juga mempertahankan pengikatan sperma dan juga memicu reaksi akrosom. Nah, rekan-rekan bisa melihat pada gambar di slide ini dan juga ada di slide selanjutnya, di mana kepala sperma ini ditutupi dengan organel yang disebut dengan akrosom. Di sini ya, terdapat akrosom. Nah, akrosom ini mengandung enzim protein. Oke, rekan-rekan, kita berlanjut ke slide berikutnya. Nah, bisa sambil dilihat ya pada gambar, ketika kepala sperma ini bersentuhan dengan zona pellucida, maka akan terjadi reaksi akrosom yang diinduksi oleh protein zona. Si akrosom ini akan melepaskan enzim pencernaan, yaitu zat aktosin dan juga pepsin. Nah, kemudian hal tersebut dapat menyebabkan lisis zona pellucida. Dapat dilihat pada gambar, ini mengalami lisis yang disebabkan oleh akrosom. Nah, yang menyebabkan lisis zona pellucida dan membran plasma di sekitar kepala sperma di sini. Nah, hal ini dapat memungkinkan sperma dapat menembus pellucida dan mencapai ruang peripeptiline. Oke, yang terakhir ada fase yang ketiga, yaitu penyatuan atau fusi membran sel oosit dan sperma. Nah, kepala dan ekor sperma dapat memasuki sitoplasma oosit, tetapi membran plasma dan selubung mitokondria akan tertinggal di permukaan oosit. Nah, setelah sperma dapat memasuki oosit, terjadi gelombang kalsium muncul di sitoplasma oosit. Nah, untuk penjelasan ini akan lebih jelas dipaparkan oleh rekan saya. Setelah sperma masuk ke oosit, sel telur itu merespon dalam 3 cara. Yang pertama itu adalah reaksi korteks dan zona. Ini adalah mekanisme pertahanan sel telur untuk mencegah masuknya sperma lain, atau disebut dengan polispermi. Yang kedua, melanjutkan pembelahan meiosis kedua. Sel telur itu menyelesaikan pembelahan meiosis yang sempat tertunda hingga terjadinya pembelahan. Yang ketiga, itu pengaktifan metabolik sel telur. Sel telur mulai aktif secara metabolis untuk mempersiapkan perkembangan embrio. Nah, di samping terdapat tahapan dari A sampai F. Itu untuk mengilustrasikan tahapan fertilisasi. Pada tahap A, sperma itu menembus lapisan corona radiata dan juga zona pellucida sel telur. Pada tahap B, sperma berhasil masuk ke ruang perivitelina dan mendekati membran sel telur. Pada tahap C, membran sperma dan sel telur itu melebur.
Terdapat materi genetik sperma atau pronukleus pria masuk ke dalam sitoplasma sel telur. Pada tahap D, sel telur melanjutkan pembelahan meiosis yang kedua, membentuk pronukleus wanita dan badan polar. Pada tahap E, pronukleus pria dan wanita itu bergerak saling mendekat. Pada tahap F atau pada tahap akhir, pronukleus pria dan wanita itu melebur, membentuk zigot dengan materi genetik gabungan. Kemudian ada sentrosom yang juga berperan dalam pembentukan gelondongan pembelahan sel. Kesimpulan dari gambar tersebut, secara visual menggambarkan tahapan penting dalam fertilisasi, mulai dari penetrasi sperma hingga pembentukan zigot. Ini adalah langkah awal dari perkembangan embrio dan merupakan dasar dari reproduksi seksual. Nah, oke, dilanjut ya oleh saya, yaitu mengenai materi klasifikasi fertilisasi. Nah, fertilisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu fertilisasi internal dan juga fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal merupakan proses reproduksi di mana terjadi di dalam tubuh wanita. Nah, sel telur ini dapat dibuahi oleh sel sperma yang berasal dari dalam tubuh wanita. Nah, ini berarti bahwa sel telur dan sel sperma harus bertemu di dalam tubuh wanita. Fertilisasi internal ini biasanya terjadi di saluran reproduksi wanita. Kemudian fertilisasi internal ini memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap reproduksi dan juga perkembangan embrio. Selanjutnya untuk fertilisasi eksternal yaitu proses pembuahan sel telur di mana sel telur betina itu dibuahi oleh sel telur jantan dan kemudian akan terjadi peleburan gamet. Nah, yang terjadi di luar tubuh betina. Hal ini terjadi di luar tubuh betina. Nah, oke, selanjutnya ketika sel sperma bertemu dengan sel telur, maka akan terjadi pergerakan sperma menuju ke sel telur. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa terbagi menjadi dua ya, yaitu eksternal dan juga internal. Untuk eksternalnya terlebih dahulu itu terjadi di lingkungan kemoktatis. Kemudian untuk internalnya yaitu terjadi di dalam saluran reproduksi betina, yaitu sperma mengalami kapasitasi. Nah, selanjutnya penetrasi eksternal ini terjadi ketika sel sperma mengalami reaksi akrosom untuk dapat menembus membran vitelin dan juga membran plasma. Selanjutnya untuk penetrasi internal itu terjadi ketika sperma mengalami reaksi akrosom untuk menembus zona velusida dan juga membran plasma. Kemudian keduanya akan terjadi yaitu terjadinya fusi nukleus jantan dan juga betina. Oke teman-teman, selanjutnya adalah bagian materi di kembar monozigotik. Nah, sebelumnya kita tonton dulu video tentang kembar monozigotik terlebih dahulu. How much the twins share within the womb. The earliest separation is believed to occur at the two-cell stage, in which two separate zygotes develop. This early split leads to each twin developing separately with its own amniotic sac and placenta. These are called dichorionic D-amniotic twins. Each twin has its own environment within the womb. This is the most common and lowest risk scenario for identical twins. If the split occurs a bit later, 4 to 8 days after fertilization, usually after the morilla has developed into a blastocyst, these are called monochorionic D-amniotic twins, meaning they share one placenta but each has its own amniotic sac. This setup occurs in most identical twin pregnancies and results in the twins having a shared blood supply, but separate pockets in the uterus. Sharing a placenta can result in complications like twin-to-twin transfusion syndrome, TTTS. In this condition, one twin receives most of the blood flow,
and flow to the other is compromised. As a result, one twin is larger than the other. The outcome is poor, with the death of both twins occurring in 50% to 70% of cases. However, because each twin has its own amniotic sac, they are protected from becoming entangled with each other's umbilical cords, which reduces some of the associated risks. If the split occurs after the blastocyst has fully implanted in the uterus, 8 to 13 days after fertilization, it is known as monochorionic, monoamniotic twins. This arrangement is more complex because the twins share not only a placenta and blood supply and the high risk of TTTS syndrome, but they also share the amniotic sac. This shared amniotic sac increases the risk of umbilical cord entanglement as the cords have more opportunities to cross paths. In extremely rare cases, the split occurs even later, between day 13 and day 15. Resulting in twins who are conjoined because they did not entirely separate. Conjoined twins split too late for each twin to develop entirely separate bodies and share some organs or body parts. They face significant challenges due to their unique condition. Many of them are stillborn. Nah, rekan-rekan, apabila telah disimak dari video tadi, video tadi itu udah menjelaskan bagaimana sih kembar monozigotik itu terbentuk dan ada berapa macam atau jenis sih dari kembar monozigotik tersebut. Secara lanjutnya, kembar monozigotik atau disebut dengan kembar identik adalah kehamilan kembar dari sebuah sel telur dan sebuah sel sperma. Nah, sel telur ini tuh dibuahi oleh sel sperma yang kemudian satu sel telur ini tuh akan mengalami pembelahan atau membagi dirinya menjadi dua bagian, yang kemudian masing-masing dari bagian tersebut akan menghasilkan atau akan tumbuh menjadi janin. Jadi satu sel telur yang udah dibuahi oleh satu sel sperma ini akan terbagi menjadi dua bagian sehingga menghasilkan dua janin dari satu sel telur. Nah, lebih lanjutnya, kembar monozigotik ini tuh ada beberapa macam gitu. Yang pertama itu ada kembar monozigotik diamniotik dikorionik. Diamniotik dikorionik berarti merupakan kehamilan dengan dua kantung amnion dan dua plasenta. Jadi janinnya itu, kedua janin itu memiliki kantung amnion masing-masing dan memiliki plasentanya masing-masing. Nah, seperti terlihat jelas di gambar, janinnya itu memiliki kantung amnion masing-masing tersekat dan memiliki plasentanya masing-masing. Bagaimana sih? Kenapa sih kembar monozigotik diamniotik dikorionik itu bisa terjadi? Nah, kembar ini tuh bisa terjadi di mana pembelahan embrio yang terjadi dalam kurun waktu 72 jam pertama setelah sel telur ini dibuahi, sehingga menghasilkan kembar monozigotik diamniotik dikorionik. Selanjutnya, ada kembar monozigotik diamniotik monokorionik. Diamniotik monokorionik ini berarti kehamilan dengan dua kantung amnion dan satu plasenta. Jadi menghasilkan dua janin, yang mana dua janinnya itu berada di kantung amnion yang berbeda, namun memiliki sumber makanan dari plasenta yang sama atau satu plasenta saja. Seperti lihat di gambar pembelahan kembar monozigotik diamniotik monokorionik. Menghasilkan janin dengan dua kantung amnion yang berbeda, namun dengan satu plasenta yang sama. Kembar diamniotik monokorionik ini tuh bisa terjadi di mana pembelahan yang terjadi pada sel telur yang telah dibuahi ini tuh terjadi pada hari ketiga sampai dengan hari ke-8 setelah pembuahan.
Selanjutnya ada kembar monozigotik, monoamniotik, monokorionik. Kembar monozigotik, monoamniotik, monokorionik itu merupakan kembar dengan kehamilan satu kantung amnion dan satu plasenta. Jadi dua bayi ini atau dua janin itu berbagi dalam satu amnion yang sama dan satu plasenta yang sama. Bisa dilihat di gambar, kedua bayinya itu dalam satu kantung amnion yang sama dan memiliki sumber makanan dari plasenta yang sama, yang satu. Hal ini bisa terjadi karena sel telur yang telah dibuahi ini tuh mengalami pembelahan pada hari ke-8 setelah pembuahan, sekitar dalam kurun waktu hari ke-8 sampai dengan hari ke-13 setelah pembuahan. Lalu bagaimana sih dengan kembar siam? Kembar siam ini tuh merupakan kelainan yang terjadi pada kembar monozigotik. Kembar siam ini tuh merupakan kasus kembar terjarang dan berasal dari pembelahan pada diskus embrionik yang telah berdiferensiasi pada hari ke-13 sampai dengan 16 setelah konsepsi. Jadi, ketika si sel telur yang telah dibuahi ini tuh, sel telur kan udah dibuahi nih. Nah, sel telur yang udah dibuahin itu mengalami pembelahan, namun mengalami pembelahannya itu pada saat si sel telurnya itu telah berdiferensiasi menjadi diskus embrionik gitu. Dalam kurun waktu hari ke-13 sampai dengan hari ke-16. Yang seharusnya sel telurnya itu tidak mengalami pembelahan lagi, namun sel telur itu mengalami pembelahan pada hari ke-13 dan ke-16 sehingga mengalami janin yang gagal berpisah atau conjoined twins, yakni kembar siam. Seperti pada gambar. Untuk kembar siam sendiri, beberapa jenisnya ada kembar siam yang craniopagus, yakni kembar siam di mana bagian kepala yang menempel. Kemudian omphalopagus, kembar siam yang bagian perutnya menempel, dan kembar siam pilopagus yang bagian punggungnya dan bokongnya yang menempel. Nah, setelah membahas mengenai kembar monozigotik, selanjutnya ada kembar dizigotik. Kembar dizigotik atau kembar fraternal ini tuh terjadi di mana dua buah ovum dibuahi oleh dua buah sel sperma. Kedua buah ovum itu dapat berasal dari ovarium yang sama maupun ovarium yang berbeda. Jadi gini nih, kita kan punya dua buah ovarium nih, yang kanan dan yang kiri. Nah, ovumnya itu bisa keduanya berasal dari yang kanan maupun bisa keduanya dari yang kiri, ataupun satu dari yang kanan dan satu dari yang kiri. Kembar dizigotik ini tuh dapat terjadi secara alami maupun secara buatan. Nah, untuk secara buatannya itu bisa didorong oleh obat-obatan, yang mana obat-obatan itu akan merangsang pengeluaran FSH sehingga akan terjadi ovulasi berulang yang berakibat terjadinya kehamilan ganda. Pada kembar dizigotik atau fraternal ini menghasilkan kehamilan dengan dua kantung amnion dan dua plasenta atau diamniotik dikorionik. Karena tentunya kembar dizigotik itu berasal dari dua buah sel telur yang berbeda, bukan berasal dari satu buah sel telur. Sehingga tentunya kedua kembar ini tuh merupakan kembar yang tidak identik. Bisa dilihat dengan jelas di gambar ada dua buah sel telur yang masing-masing sel telur dibuahi oleh satu buah sel sperma yang kemudian mengalami perkembangan menjadi sebuah janin. Yang tentunya berkembang menjadi dua buah janin yang memiliki dua kantung amnion yang berbeda, kantung amnion masing-masing janin berbeda, dan plasenta yang tentunya masing-masing juga berbeda. Selanjutnya, perbedaan kembar monozigotik dan dizigotik. Nah, kembar monozigotik dan dizigotik selain dari perbedaannya berasal, yang monozigotik berasal dari satu sel telur, sedangkan kembar dizigotik berasal dari dua sel telur, perbedaan lainnya adalah yang pertama, jenis kelamin untuk kembar monozigotik selalu sama dan memiliki rupa yang identik. Kalau kita perhatikan, biasanya yang kembar monozigotik itu memiliki rupa yang sama, identik gitu, sama persis, dan jenis kelaminnya itu selalu sama. Kalau laki-laki dua-duanya laki-laki, kalau perempuan dua-duanya perempuan gitu. Untuk kembar dizigotik, jenis kelamin tidak selalu sama dan memiliki rupa yang tidak identik. Jadi kembar dizigotik itu bisa perempuan dua-duanya, bisa laki-laki dua-duanya, bisa juga perempuan dan laki-laki gitu. Kalau untuk kembar monozigotik pasti selalu sama.
Untuk golongan darah kembar monozigotik itu biasanya sama, pasti sama gitu. Untuk kembar dizigotik, golongan darah tidak selalu sama. Jadi mungkin ada yang sama dan ada yang berbeda. Untuk kembar monozigotik, cap tangan dan kaki sama. Kembar dizigotik, cap tangan dan kaki tidak selalu sama. Kemudian, kembar monozigotik saat dijanin dapat berupa kembar yang diamniotik dikorionik, diamniotik monokorionik, maupun monoamniotik monokorionik. Sedangkan untuk kembar dizigotik pasti merupakan kembar yang diamniotik dikorionik karena berasal dari dua buah sel telur yang berbeda. Oke rekan-rekan, karena materi dari awal sampai akhir telah tersampaikan, oleh karena itu kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memperhatikan presentasi kami, dan kami harap presentasi kami ini dapat bermanfaat dan dapat rekan-rekan semua pahami. Untuk sesi diskusi, silahkan rekan-rekan bisa memberikan pertanyaan lewat Vclass. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.